Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Janentias. Saya di sini ingin membahas sedikit tentang tradisi yang terdapat di kota saya, yaitu Tulung Agung. Tradisi ini dinamakan dengan tradisi Tiban. Tiban ini sendiri merupakan tradisi yang diperkenankan untuk meminta hujan kepada Yang Maha Kuasa. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh para petani ketika terjadi kemarau berkepanjangan. Biasanya tradisi ini dilakukan di daerah Kediri, Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar. Awal mula terjadinya tradisi ini itu berawal dari dulu, di mana pada saat itu terjadi kemarau yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan sedikit kesulitan terhadap petani yang khawatir jika akan gagal panen dan tidak memiliki beras sedikit pun. Akhirnya mereka berinisiatif untuk mengadakan sebuah ritual yang dimana tujuannya adalah untuk meminta hujan kepada Yang Maha Kuasa. Setelah persiapan ritual disiapkan, ritual ini pun dimulai dengan dibunyikanlah gamelan, lalu beberapa orang menari dan membawa pecut di tangannya, karena mereka merasa bahwa jika mereka meminta sesuatu kepada Maha Kuasa, artinya mereka harus bersungguh-sungguh. Jadi tarian yang terjadi di dalam tradisi Tiban ini sedikit melibatkan emosi, namun mereka tidak mengalami kesakitan sedikit pun, malah semakin bersemangat untuk menari dan mencambuki pemain lawannya. Akhirnya di tengah-tengah kesenangan menari para petani ini terjadi turun hujan, yang dimana akhirnya tradisi ini patut dilestarikan dan dilakukan secara rutin jika terjadi kemarau berkepanjangan. Namun walaupun jarang dilakukan lagi, tradisi ini tetap dirawat dan biasanya dilaksanakan di hari-hari tertentu seperti peringatan satu suro atau penyambutan tamu di kabupaten, seperti itu. Permainan Tiban sendiri dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang terpenting itu pemain harus berpasang-pasangan. Lalu ada satu wasit yang bertugas untuk menjadi penengah di dalam tarian tradisi tersebut. Nah, setiap penari itu memiliki senjata, yaitu cambuk yang terbuat dari pohon aren, lidi pohon aren. Jadi fungsinya cambuk ini adalah untuk mempencuti pemain lainnya, namun tidak anarkis. Jadi sistemnya itu tuh pemain satu menari lalu mencambuk pemain lainnya hingga musik itu habis. Lalu ketika musik itu mulai lagi, itu akan menjadi giliran oleh pemain lawannya, seterusnya sampai musik benar-benar habis. Walaupun begitu, para pemain biasanya tidak merasakan sakit sedikit pun karena dicambuk, karena mungkin ada suatu mantra tersendiri yang dilafalkan sebelum terjadinya tradisi ini. Dan selain membawa cambuk masing-masing, itu biasanya pemain diwajibkan tidak memakai atasan dan memakai celana gombor hitam itu selama permainan. Dan di dalam tradisi ini itu tidak ada semacam kompetisi. Jadi tradisi ini benar-benar tradisi yang dianggap orang itu menyenangkan. Jadi tradisi ini tuh benar-benar
tradisi yang emang ditujukan untuk meminta hujan kepada yang kuasa. Tetapi kan sekarang, pada musim sekarang kan sangat jarang tradisi ini dilakukan. Makanya biasanya tradisi ini tuh ditunjukkan di hari-hari penting aja. Jadi tujuannya itu sudah berganti. Tradisi ini dilakukan tuh bukan sebagai kompetisi, tetapi sebagai penghibur penonton yang sedang datang di acara tersebut. Dan biasanya di akhir permainan itu, dua pemain yang sudah melakukan tradisi tiban itu akan dianjurkan untuk berjabat tangan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena tradisi ini tuh memang sedikit keras tetapi terdapat makna yang sangat-sangat banyak. Permainan di tari tiban sendiri itu memiliki makna yang sangat beragam. Yang pertama itu adalah ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus bersungguh-sungguh ketika memintanya. Lalu yang kedua itu, setiap cambukan yang terjadi di antara permainan tradisi tiban itu merupakan bentuk sifat manusia selama ini. Jadi kayak begini, kita hidup itu selalu bersinggungan oleh orang, dan tanpa kita sadari atau kita sadari, kita bisa saja meninggalkan bekas luka di tubuh orang itu, entah itu yang terlihat atau yang tidak. Nah, karena kita melakukan sebuah kesalahan atau kita dilakukan oleh orang tidak sebaik yang kita harapkan, kita dianjurkan untuk tidak memiliki dendam sama sekali dan berserah kepada Allah. Ini seperti permainan tiban, karena setelah mereka menari dan mungkin mencabuk satu sama lain, di akhir mereka tetap berjabat tangan dan kembali seperti saudara sebelumnya. Jadi seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang sedikit cerita tradisi tiban yang terdapat di Tulungagung. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua, yuk Pade tabui tiban ala Tulungagung. Sugeng meriksa nih. Jo. Ayo lo. Yo. Ya. Ora apa-apa lur. Ora apa-apa. Si. Gede Made. Ya. Dhuwur. Ora lang ngisor. Ayo ndak lang ngisor.